menyentuh mereka seujung rambut saja, aku akan langsung menelpon papa dan mamaku. Reva langsung menggebrak meja dan berkata dengan marah, "Kau telepon mereka sekarang. Hana, asalkan kau berani menelpon mereka, aku akan langsung menelpon polisi dan menjebloskan mereka semua ke penjara. Kalau kau tidak percaya, kau boleh mencobanya." Hana tidak menyangka Reva akan menjadi sangat marah, dan untuk sementara dia juga merasa panik. Dia bisa mengatasnamakan kedua orang tuanya untuk menakut-nakuti Reva, tetapi dia tidak tahu bahwa Reva juga punya batas kesabaran. Reva bisa menoleransi dan tidak memperdulikan sebagian hal, tetapi ada beberapa yang sudah mencapai batas kesabarannya itu tidak bisa ditoleransi olehnya. Hana membuka mulutnya dan tidak tahu harus mengatakan apa. Dan pada saat ini, Hiro menghampiri dan berkata, "Aduh, ini kan masih keluarga sendiri. Kenapa harus ribut sampai seperti ini? Sudah. Kamar di rumah ini semuanya sama saja. Pergi ke kamar lain juga sama kok. Kakak ipar, kau jangan marah. Aku akan segera menyuruh mereka pergi. Ayo pergi. Kita pergi ke kamar lain saja." Lalu sepasang pria dan wanita itu pergi dengan enggan. Hana berkata dengan marah, "Oke, sekarang kamar itu sudah dikembalikan kepada kalian. Kalian bisa masuk dan tinggal di sana." Sekarang, pelit banget sih, itu kan hanya kamar saja. Memangnya dengan dimasuki oleh mereka bisa rusak apa? Aku belum pernah melihat orang sepelit itu dalam sepanjang hidupku. Nara sangat marah sekali. "Kalau kau tidak pelit, memang mengapa tidak kamarmu saja yang kau berikan kepada mereka?" Setelah menutup pintunya, lalu Nara melihat ke tempat tidurnya yang kacau balau dan berkata dengan marah, "Ini, bagaimana aku bisa tidur di sini? Aku tidak tahu sudah berapa banyak orang yang menggunakan tempat tidur ini. Siapa orang-orang itu?" Dengan lembut Reva berkata, "Tidak apa-apa. Tempat tidur ini kita buang saja. Nanti aku akan meminta Tiger untuk membawakan yang baru." Dengan cemas, Nara berkata, "Aduh, Reva, ini sudah sangat malam. Kau jangan merepotkan Tiger lagi. Lagi pula, tempat tidur ini kan mahal. Kalau dibuang begitu saja, sayang sekali." Reva berkata, "Nara, ini adalah tempat di mana kau beristirahat dan tidur. Jadi sama sekali tidak ada yang boleh orang mengotorinya. Jangan khawatir, Tiger tidurnya tidak terlalu pagi. Dia paling bersemangat kalau di malam hari." Mendengarkan ucapan Reva itu membuat Nara merasakan kehangatan di hatinya. Apapun yang terjadi, Reva selalu begitu menyayanginya. Lebih baik jangan merepotkan Tiger lah. Malam ini kita tidur di sofa ini saja. Besok kita baru pergi memilih tempat tidur yang lebih baik. Lagi pula, ini sudah larut malam. Tempat tidurnya mau dibeli di mana?" tanya Nara. Reva tertawa. "Tidak masalah. Tiger punya solusi untuk masalah semacam ini." Setelah mengatakan hal itu, lalu Reva mengirimkan SMS ke Tiger. Dan dalam hitungan detik, Tiger sudah membalas SMS-nya. "Tidak masalah. Aku akan mengirimkannya dalam waktu setengah jam." Nara membaca SMS balasan itu, lalu dengan terkejut berkata, "Setengah jam? Dia beli di mana tempat tidurnya? Jangan-jangan tempat tidur dia sendiri yang dikirimkan ke sini?" Reva menggelengkan kepalanya. "Tenanglah, meskipun Tiger terlihat sangat kasar dan garang, tetapi dia tidak pernah bermasalah dalam melakukan sesuatu." Di sisi lain, Hana berkata dengan marah, "Suamiku, apa menurutmu Reva ini sudah gila? Beraninya dia berteriak kepadaku hanya gara-gara masalah sepele seperti ini. Aku benar-benar ingin menghajarnya sekarang. Apa-apaan dia? Berani sekali dia berbicara denganku seperti itu." Hiro tersenyum simpul. "Sudahlah, Hana. Untuk apa kau mencari gara-gara dengannya? Nama yang tercantum di sertifikat rumah ini adalah namanya.
tentu saja dia masih bisa sombong sekarang. Nanti saat papa dan mama sudah mengubah nama pada sertifikat rumah ini, maka dia tidak akan bisa begitu sombong lagi. Hana menggertakkan giginya dan berkata, nama di atas sertifikat itu tentu saja harus diubah. Tetapi saat ini aku benar-benar masih merasa tidak puas. Memang dikiranya siapa dirinya itu. Sudah menumpang hidup di rumah keluargaku dan dibiayai oleh mereka pun masih berani berteriak kepadaku. Hiro melirik Hana dan berkata dengan suara pelan, Hana, bagaimana kalau aku membantumu membalas dendam? Hana langsung terkejut. Bagaimana cara membalas dendamnya? Kau mau mencari beberapa orang untuk memukulinya? Aku rasa itu agak sulit kan? Tiger sangat baik dengannya. Hiro tersenyum dan menjawab, tenang saja, tidak perlu memukulinya. Nanti aku akan mencari beberapa temanku untuk pergi bersulang dengannya. Bocah ini tidak bisa minum, jadi nanti kau juga ikut membujuknya agar dia mau minum beberapa gelas. Nanti kalau dia sudah minum cukup banyak, baru kau habisi dia. Begitu saja kan beres. Mata Hana langsung berbinar dan dia segera mengangguk. Idemu bagus juga. Baiklah, lakukan sesuai rencanamu saja. Nanti kalau dia sudah minum cukup banyak, aku harus membuat wajahnya babak belur. Hiro langsung bergegas ke bawah dan mengumpulkan semua orang yang bisa minum, kemudian memberitahukan mereka mengenai rencana ini. Begitu orang-orang ini mendengar rencananya, mereka langsung setuju. Sial, bajingan ini kan hanya menantu sampah saja. Berani-beraninya meneriaki kami. Sudah saatnya memberi dia pelajaran. Hiro, idemu sangat bagus. Dengan jumlah personel kita yang begitu banyak, mau tak mau, dia pasti akan minum sampai mati. Apa perlu sampai memanggil begitu banyak orang? Panggil satu orang yang pintar minum saja, sudah bisa membuat dia minum sampai mati. Ya. Suruh dewa mabuk, kita tampil saja. Lalu setelah itu kita iris-iris dia dan buang dia ke jalanan. Pada saat itu pasti akan sangat seru sekali. Hahaha, usulmu ini bagus juga. Di tengah tertawaan semua orang-orang itu, tiba-tiba seorang pria yang tampak sangar tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kita juga mengikut sertakan Nara juga? Mata semua orang langsung berkilauan. Kalau Nara juga ikut serta, bukankah itu artinya malam ini mereka akan mendapatkan keuntungan? Hati Hiro juga berkedut. Dia memang sudah lama menginginkan Nara. Kalau dengan kesempatan ini dia bisa mendapatkan Nara dan menaklukkannya, bukankah itu artinya sekali mendayung 1-2 pulau terlampaui? Tentu saja, setelah menaklukkan Nara, dia juga harus menaklukkan Hana. Kalau tidak, dia tidak akan berhasil. Terpikir akan hal ini, tiba-tiba perasaan Hiro menjadi agak resah dan dengan cepat dia berkata, ya, sudah lakukan seperti itu saja. Kita taklukkan Reva dulu, saudaraku. Barusan bocah itu berani memukuli kita. Itu artinya dia sama sekali tidak menganggap kita. Dan dia adalah kakak iparku. Jadi aku merasa tidak enak kalau hati ini untuk membuat perhitungan dengannya. Nanti aku akan bersulang dengannya dan kita akan membujuk dia dengan lembut. Setelah dia mabuk nanti, baru kita membalas dendam. Setelah semuanya diatur, lalu Hiro meminta Hana untuk memanggil Reva dan Nara. Tadinya Nara tidak ingin turun, tetapi Hana memaksa dengan mengatakan bahwa teman-temannya ingin meminta maaf kepadanya. Kalau Nara masih tetap menolak, itu hanya akan membuat gengsi teman-temannya jatuh dan dia sendiri juga sulit untuk mempertahankan reputasinya. Akhirnya Nara dan Reva turun ke bawah dan mendapati bahwa ada sekelompok orang yang sedang duduk di ruang tamu. Mereka semua tersenyum sambil menunggu Reva dan Nara.
Begitu keduanya tiba, pria yang disebut sebagai dewa mabuk itu segera bangkit dan menghampiri Reva dengan segelas anggur yang besar. "Tuan Li, Direktur Su, aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi barusan. Kami memang telah membuat sedikit keributan dan hal-hal yang kami lakukan memang agak keterlaluan. Sekarang aku mau menyampaikan permohonan maaf kepada kalian berdua. Dengan segelas anggur ini, aku bersulang untuk kalian." Setelah mengatakan itu, lalu si dewa mabuk langsung minum anggur yang ada di dalam gelas anggurnya. Segelas besar anggur ini cukup banyak dan biasanya orang-orang akan menghabiskannya dengan minum beberapa kali. Tetapi dia malah menghabiskannya hanya dengan sekali tegukan tanpa mengubah ekspresinya. Dan segera setelah itu semua orang yang ada di sekitar mereka bertepuk tangan untuknya. Dan pada saat ini datanglah seorang dengan 2 gelas anggur yang sama besar. "Tuan Li, Direktur Su, silahkan." Si dewa mabuk itu tertawa. Reva mengerutkan keningnya, bersulang dengan menggunakan gelas anggur yang begitu besar. Permintaan maaf macam apa ini? Jelas-jelas mereka sengaja mau mencari masalah. Kalau mau meminta maaf tidak masalah, tetapi kalau minum lupakan saja. Kita tidak saling mengenal dan belum sampai ke tahap untuk saling bersulang satu sama lainnya. Reva menjawabnya dengan dingin. Dewa mabuk berkata, "Tuan Li, kalau kau memang seperti itu, artinya kau tidak punya niat untuk menerima permohonan maafku. Aku sudah menghabiskan semua anggurku, jadi kalian juga harus minum. Kalau kau tidak mau minum, itu artinya kau tidak menghormatiku kan?" Semua orang yang berada di sekitarnya juga ikut berbicara. "Ya, semua orang sudah minum kok. Lalu kenapa kamu tidak mau minum? Oh, apa karena sudah kaya dan banyak uang, jadi tidak menganggap orang lain lagi? Memangnya orang lain tidak sama denganmu? Mengapa kau tidak mau menghormati orang lain? Kok bisa ada orang seperti itu ya? Ini bukan masalah mau minum atau tidak kan? Tetapi ini adalah masalah sopan santun." Kerumunan itu berusaha menggunakan cara dan taktik agresif untuk memaksa Reva untuk minum. Dewa mabuk itu bahkan memegang segelas anggur dan dengan lembut berkata, "Tuan Li, bagaimanapun aku juga masih merupakan orang terpandang di luaran sana. Ini hanya segelas anggur saja. Masa kau sama sekali tidak mau menjaga imageku?" Reva melirik dewa mabuk itu dengan acuh tak acuh dan berkata, "Aku peringati agar jangan coba-coba mencari masalah." Reva sudah mempelajari teknik penguapan, jadi tenaga dalamnya sama sekali tidak lemah. Minum anggur bukan masalah besar baginya. Dia bisa menggunakan kekuatan batinnya untuk memaksa anggur itu keluar kapanpun dia inginkan. Kalau si dewa mabuk ini benar-benar ingin minum bersamanya, itu sama saja dengan cari mati. Dewa mabuk mendengus dingin. Mencari masalah? Sepertinya Tuan Li pintar minum ya. Aku malah jadi ingin melihatnya. Tuan Li, ayo mari tunjukkan kepada saudara-saudara kita agar mereka tidak kampungan." Semua orang di sekitar mereka langsung tertawa terbahak-bahak karena mereka benar-benar belum pernah melihat si dewa mabuk ini mabuk. Kalau Reva diajak bertanding minum dengan dewa mabuk, bukankah ini artinya sama saja dengan cari mati? Tepat ketika Reva hendak meraih gelas anggurnya, ketika Nara tiba-tiba menghentikannya dan berkata, "Sudah, cukup ya kalian. Suamiku tidak pernah minum anggur. Apa kalian sengaja mau mempersulitnya?" Si dewa mabuk itu berkata dengan perlahan, "Ada kali pertama untuk semuanya. Kalau kali ini dia minum anggurnya, bukankah di kemudian hari dia sudah bisa minum?" Orang-orang di sekitar mereka juga ikut berbicara. "Ya, benar."
Orang sekarang mana ada yang tidak bisa minum? Tadi sangat hebat saat membual, tetapi ternyata tidak bisa minum. Memalukan sekali. Direktur Su, kalau suamimu tidak bisa minum, bagaimana kalau kau saja yang membantunya minum? Hahaha, usul yang bagus. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka semua bermaksud untuk mengolok-olok mereka. Hana juga menghampiri dan berkata, "Kak, kau suruh kakak ipar minum saja. Teman-temanku ini sudah minum dan meminta maaf juga. Kalau kalian masih tidak bisa menerimanya, ini juga agak kelewatan kan? Jadi orang itu selain menghargai diri sendiri, dia juga harus menghargai orang lain. Kalau kau saja tidak bisa menghargai orang lain, lantas bagaimana orang lain bisa menghargaimu?" Dengan santai, Hiro berkata, "Kakak ipar, kalau kau tidak mau minum, imageku juga sudah tidak ada gunanya lagi. Apa kau ingin aku tidak bisa bertemu dan menghadapi teman-temanku lagi di kemudian hari?" Dengan resah Nara menjawab, "Hana, kalian ini kenapa jadi ikut-ikutan?" Hana berkata, "Mereka adalah teman-temanku, jadi aku adil. Selain itu, jadi orang harus tahu sopan santun juga. Mereka saja sudah minum semua, sementara kau tidak mau minum. Mana bisa seperti itu? Itu kan artinya kau terlalu menyepelekan orang lain." Nara sangat marah sekali. Jelas-jelas mereka sedang menargetkan Reva. "Lupakan saja, Reva. Ayo kita pergi." Nara menggetakkan giginya, dan pada saat ini seorang pria langsung membanting botol anggurnya ke lantai. Berdebah, "Kalau hari ini kau tidak minum anggur ini, sampai mati pun aku akan membuat kalian tetap berada di sini. Dasar bajingan, selama bertahun-tahun saudara kita ini belum pernah menundukkan kepalanya kepada siapa-siapa. Kali ini dengan hormat dan sopan dia bisa bergabung, dia sudah bersulang untuk kalian. Tetapi kalian malah sengaja membuat kami tidak punya gengsi lagi dengan tidak meminumnya. Anjing, aku mau lihat bagaimana kalian akan menghadapi orang banyak di kota Carson ini kalau masalah hari ini sampai tersebar di luar sana." Kerumunan itu juga ikut ribut dan rusuh. Kalau dilihat dari situasinya, mau tak mau Reva harus minum. Nara tampak cemas sekali. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan menghadapi situasi seperti ini saat turun ke lantai dasar. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat Reva meminum anggur. Dia menggertakkan giginya dan bersiap untuk membantu Reva minum anggur. Tetapi pada saat ini, Reva langsung berkata, "Oke, aku akan minum." Setelah mengatakan itu, lalu Reva mengambil gelas anggurnya dan langsung meminumnya. Nara tampak cemas. "Reva, kau." Reva melambaikan tangan kepadanya. Dia memberi isyarat kepadanya agar tidak terlalu khawatir. Semua orang yang berada di sekitar mereka menatap lekat-lekat ke Reva yang sedang minum. Ada kesenangan tersembunyi di wajahnya. Akhirnya, kali ini Reva terjebak. Dengan cepat, segelas anggur itu pun habis. Lalu si dewa mabuk menatap Nara dan berkata, "Direktur Su, sekarang giliranmu." Nara terperangah, bagaimana mungkin dia menghabiskan segelas besar anggur itu. Para Reva langsung berkata dengan dingin, "Tidak perlu mengikut sertakan Nara. Masalah di antara laki-laki diselesaikan oleh laki-laki saja. Meminta wanita untuk minum anggur sebanyak itu sama sekali tidak masuk akal. Di mana-mana juga tidak pernah terjadi hal seperti itu." Si dewa mabuk kemudian berkelit dan berkata, "Tetapi aku sudah minum segelas besar anggur." Reva menjawab, "Bukannya aku sudah minum?" Dewa mabuk berkata, "Tetapi aku bersulang untuk kalian berdua." Reva menjawab,
segelas anggur digunakan untuk bersulang kepada 2 orang. Apa ini masuk akal? Dewa Mabuk pun terdiam sejenak. Lalu dia menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan bersulang hanya untuk Direktur Su sekarang." Reva menjawab, "Tidak perlu. Kalau kau ingin minum, ayo mari kita lanjutkan minumnya. Tetapi aku tetap dengan ucapan yang tadi, tidak perlu mengikutsertakan wanita untuk minum." Si Dewa Mabuk menatap Reva, lalu sambil menggertakkan giginya dia berkata, "Oke, kalau begitu kita saja yang minum. Hari ini kita harus minum sampai puas." Si Dewa Mabuk tidak ingin melepaskan Nara, tetapi dia berencana untuk membuat Reva mabuk dulu, setelah itu baru Nara. Asalkan Reva sudah tak berdaya, maka Nara akan mudah ditangani. Dengan ekspresi khawatir, Nara menarik ujung pakaian Reva dan berbisik, Kau jangan terlalu memaksakan." Reva tertawa. "Tidak ada apa-apa, tidak perlu khawatir." Entah kenapa di dalam hatinya, Nara merasa aman dan nyaman saat melihat gaya Reva itu. Kali ini Dewa Mabuk langsung membawa sebotol anggur dan membaginya menjadi 2 bagian. Yang satu bagian langsung diberikan kepada Reva. "Ayo bro, mari kita bersulang lagi." Melihat itu, Nara langsung terhenyak dengan cemas. Dia berkata, Mengapa minum begitu banyak? Meskipun kalian berdua mau minum pun, seharusnya bisa menggunakan secangkir kecil." Dewa Mabuk mendengus dingin. Seorang pria minum pakai cangkir kecil, yang benar saja. Menjadi seorang pria itu memang sudah seharusnya seperti ini, makan dan minum dalam porsi besar. Kalau pakai cangkir kecil, itu hanya orang lemah dan tidak berguna yang bisa melakukannya. Semua orang langsung tertawa. Jelas-jelas ucapannya ini mengejek Reva.